Halo semua, salam sehat, salam semangat, dan salam berprestasi. Perkenalkan, nama saya Ernawati Citandibura selaku guru BK. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi bimbingan dan konseling mengenai perilaku kecanduan game online. Mungkin semuanya sudah tahu bagaimana pembelajaran selama ini yang dilakukan secara daring. Mungkin saja hal tersebut membosankan bagi peserta didik kita, atau bahkan hal ini menjadi penyemangat bagi anak didik kita. Nah, itu tergantung dari pada peserta anak didik kita. Untuk itu, saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku kecanduan game online. Kecanduan game online adalah kontrol impulsif dengan penggunaan game online yang berlebihan dan tidak normal. Kecanduan adalah perilaku yang berulang-ulang yang tidak sehat dan dapat merusak diri sendiri, di mana individu akan sulit untuk menghilangkan perilaku tersebut. Orang yang sudah kecanduan game online selalu ingin memainkan game online secara terus-menerus sehingga melupakan aktivitas sehari-hari. Tetapi bukan hanya kehidupan sehari-hari yang terganggu, namun ternyata game online juga mampu mempengaruhi otak seseorang. Nah, di zaman ini, perkembangan internet yang begitu pesat saat ini benar-benar telah mengubah kehidupan pribadi, gaya hidup, perilaku, bahkan cara komunikasi dan juga sosialisasi dengan lingkungannya. Nah, di sini Farsan menjelaskan bahwa permainan pada saat ini tidak seperti permainan terdahulu. Jika dahulu permainan hanya bisa maksimal dimainkan oleh 2 orang, sekarang dengan kemajuan teknologi, terutama jaringan internet, permainan bisa dimainkan 100 bahkan lebih sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Inilah salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh game online. Dengan begitu, ternyata game online juga memberikan dampak. Nah, sekarang mari kita simak dampak kecanduan game online bagi peserta didik. Nah, kegemaran bermain game online di kalangan remaja ini menimbulkan berbagai pengaruh baik yang positif maupun negatif dalam perkembangan remaja. Pengaruh positif dari game online adalah yang pertama adalah sebagai hiburan. Anggaplah game itu sebagai hiburan untuk mengurangi stres akibat aktivitas yang dilakukan sepanjang hari. Kemudian, di dalam game online dapat digunakan untuk melatih konsentrasi. Karena game online seperti menembak action biasanya itu membutuhkan sebuah konsentrasi. Maka dari itu, anggaplah game online ini untuk melatih konsentrasi peserta didik kita. Kemudian, gunakan game online untuk menambah teman di dunia maya,
saling berkomunikasi. Karena seperti yang kita lihat, dengan adanya wabah COVID, selama ini membuat anak didik kita kurang untuk berinteraksi dengan banyak orang. Di samping itu, dengan adanya game online, maka anak didik dapat menguasai komputer. Nah, mengapa demikian? Meskipun awalnya hanya mengotak-atik komputer, tetapi pada akhirnya mereka bisa lebih cepat menguasainya. Yang terakhir, keunggulan dalam bermain online. Dengan adanya game online, maka peserta didik dapat belajar bahasa Inggris. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam game online itu menggunakan bahasa Inggris. Dengan begitu otomatis anak-anak peserta didik kita bisa belajar bahasa Inggris. Nah, itulah beberapa dampak positif yang ditimbulkan oleh game online. Nah, di samping itu ternyata ada juga sisi negatif yang ditimbulkan oleh game online. Dampak atau pengaruh negatif dalam pemanfaatan internet game online mengakibatkan hubungan dengan teman dan keluarga menjadi renggang karena waktu yang digunakan untuk kumpul bersama menjadi jauh lebih berkurang. Sehingga anak menjadi terisolir dari teman-teman dan keluarga. Anak akan sulit berkonsentrasi terhadap pelajaran di sekolah karena terus-menerus memikirkan game yang mereka senangi. Berikut beberapa poin mengenai dampak negatif dari kecanduan game online. Yang pertama adalah lupa waktu. Nah, ketika anak kita bermain game, mereka akan sering lupa waktu, entah itu waktu untuk ibadah, makan, istirahat, bersosialisasi, bahkan belajar karena asik main game. Kemudian yang kedua, anak peserta didik kita akan menjadi lebih boros. Tanpa disadari, para gamers telah kehilangan banyak uang demi untuk memuaskan keinginannya untuk bermain game. Kemudian mereka akan menjadi ketagihan atau kecanduan, akibatnya mereka lupa waktu untuk mengikuti beberapa kegiatannya. Selain itu, bermain game juga dapat mengakibatkan anak-anak menjadi pembohong. Mereka akan berbohong, baik itu kepada orang tuanya. Misalnya, mereka berkata bahwa pelajaran mereka itu secara daring di dalam kamar. Katanya belajar, tetapi nyatanya ketika kita memeriksa, ternyata mereka sedang bermain game. Untuk itu, sebagai guru BK sangat perlu untuk memberi bimbingan khusus bagi peserta didik kita agar mereka dapat meninggalkan dan menghentikan kebiasaan tersebut demi kebaikan dan masa depan mereka. Nah, untuk itu saya selaku guru BK akan menjelaskan beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh seorang guru BK terhadap peserta didik dalam bimbingan dan konseling di sekolah terhadap siswa yang kecanduan game online yang digunakan atau diarahkan dalam penanganan khusus. Sehingga langkah-langkah yang perlu dilakukan secara garis besar adalah yang pertama adalah identifikasi kasus, kedua analisis dan diagnosis, ketiga prognosis, yang keempat pemberian treatment, dan kelima adalah follow up atau tindak lanjut. Nah, berikut saya akan menjelaskan kelima tahapan tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah tersebut? Mengidentifikasi masalah adalah langkah yang penting yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang guru BK yang ingin berhasil dalam memberikan bantuan kepada anak didik. Pada langkah ini, seorang guru BK harus mengenal gejala-gejala awal dari suatu masalah yang sedang dihadapi oleh anak didik kita, misalnya perilaku kecanduan game online. Dan biasanya hal tersebut dapat diketahui melalui tingkah laku siswa atau kebiasaan siswa yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Yang kedua adalah melakukan diagnosis. Setelah kita mengidentifikasi suatu masalah, maka pada langkah diagnosis ini adalah
Guru BK dapat menetapkan masalah berdasarkan hasil analisis. Dalam tahapan ini, kita sebagai seorang guru BK harus mengumpulkan data mengenai berbagai hal yang melatar belakangi atau menyebabkan gejala perilaku kecanduan game online tersebut. Kemudian, pengumpulan informasi tersebut dapat kita peroleh dari orang tua siswa, teman bermain atau sahabat siswa tersebut, bahkan dari siswa itu sendiri. Sehingga, setelah semuanya telah terkumpul, maka seorang guru BK harus melakukan analisis ataupun sintesis. Yang berikut adalah menetapkan prognosis. Dalam tahapan ini, seorang guru BK harus menetapkan sebuah alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik. Di samping itu, dalam menetapkan prognosis, seorang guru BK harus memperhatikan pendekatan yang akan diberikan kepada anak didik yang kecanduan game online, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian siapa yang akan memberikan layanan BK terhadap anak didik yang kecanduan game online, seperti konselor khusus, guru, atau individu lain yang ahli pada bidang tersebut. Nah, yang terakhir adalah kapan bantuan tersebut akan dilakukan atau dilaksanakan kepada anak didik. Apakah segera atau menunggu waktu yang tepat? Kemudian yang keempat adalah pemberian bantuan. Setelah prognosis ditetapkan, maka langkah penting yang dilakukan dalam layanan BK terhadap anak didik adalah merealisasikan langkah-langkah alternatif dalam bentuk bantuan berdasarkan masalah atau latar belakang yang mengakibatkan anak didik kecanduan terhadap game online. Dalam rangka pemberian bantuan yang diberikan baik secara sistematis kepada individu yang kecanduan game online, layanan yang cocok dan sesuai menangani permasalahan ini adalah layanan individual atau juga disebut layanan perorangan dengan dinamika BM-B3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Konseling individual adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diselenggarakan dalam rangka mengentaskan atau menuntaskan permasalahan yang dialami oleh konseling. Berikut yang terakhir adalah evaluasi tindak lanjut atau follow up. Tanpa adanya evaluasi, maka seorang guru BK akan sulit dalam memberikan layanan BK terhadap anak yang kecanduan game online untuk mencapai suatu keberhasilan. Data yang perlu dikumpulkan selama proses bimbingan dan konseling adalah dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik seperti melalui observasi, wawancara, diskusi, atau dokumentasi. Nah, itulah beberapa hal tentang kecanduan game online, dampak game online, dan juga tahapan yang dapat dilakukan oleh seorang guru BK untuk menghadapi anak-anak yang kecanduan game online. Sebagai kesimpulan, dalam pelaksanaannya, konseling individual dengan dinamika BMB3 atau berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab adalah salah satu intervensi dalam konseling yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam menangani permasalahan kecanduan yang diakibatkan game online. Konseling individual digunakan secara efektif dan efisien untuk membantu konseling memilih pemikiran dan perilaku terstruktur yang positif atas kondisi permasalahan yang dihadapi. Nah, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan konsep penilaian lain seperti religiusitas terhadap kecanduan game online yang dialami konseling. Nah, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.